Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah persamaan Klein-Gordon. Kita akan berusaha untuk membuat suatu persamaan untuk partikel yang relativistik. Nah, kalau kita ingat kembali materi di mekanika kuantum non relativistik, yaitu yang kita biasa menggunakan persamaan Schrödinger, maka untuk besaran E kita mengenal operatornya adalah I habar parsial per parsial T. Kemudian untuk operator untuk besaran momentum, maka operatornya adalah min I habar nabla. Oke. Nah, kemudian ini kita taruh di sini non relativistik. Maka untuk partikel bebas, artinya dia tidak dipengaruhi oleh potensial, maka kita punya persamaan Schrödingernya akan menjadi berbentuk pertama kita tentunya energinya, karena non relativistik adalah E sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, berbekal ini lalu kita terapkan operator-operatornya. Kita punya sekarang I habar parsial per parsial T besi sama dengan P kuadrat. Ini kuadrat berarti adalah minus habar kuadrat nabla kuadrat per 2M. Kemudian besi ya, besi ya. Nah, inilah persamaan Schrödinger untuk partikel yang tanpa pengaruh dari luar, yaitu potensial, ya, tanpa ada pengaruh dari potensial luar, sehingga energinya dia adalah P kuadrat per 2M dan persamaan gelombangnya, persamaan Schrödinger menjadi seperti ini. Nah, kemudian pada pembahasan mekanika kuantum non relativistik ini juga yang dimaksud sebagai rapat peluang adalah besi konjugat kalikan besi. Yang ini dijamin nilainya tidak pernah negatif. Ya, tidak pernah negatif. Dia akan nol kalau besinya adalah nol. Besi merupakan fungsi bernilai kompleks. Nah, kemudian juga kita punya arus peluang yang bentuknya adalah min I habar per 2M besi konjugat nabla besi minus besi nabla besi konjugat. Dan antara rapat peluang dan arus peluang ini berlaku kaitan seperti ini. Ditambah dengan nabla dot J ya, ini sama dengan 0, yaitu persamaan kontinuitas. Nah, sekarang kita akan menyusun teori untuk partikel yang relativistik. Kita akan tiru jalan seperti ini, yaitu energinya tentunya kita mulai dari energi yang relativistik, itu E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4. Kemudian sekarang kita bentuk dengan cara mengganti E maupun P ini dengan operator ini. Kita bentuk persamaan gelombang, yaitu yang E kuadrat berarti kita ganti menjadi min habar kuadrat parsial kuadrat per parsial T kuadrat. Katakanlah besi, atau kita ganti aja ini misalkan, nah ini V ya, V kapital. Kemudian sama dengan, lalu P kuadratnya berarti adalah min habar kuadrat nabla kuadrat V kapital. Lalu C nya saya taruh depan aja ya, C kuadratnya saya taruh depan, C kuadrat. Oke ya, lalu yang ini plus M kuadrat C pangkat 4 V. Nah, sekarang
ini kita pindahkan ke kiri semua ya. Jadi kita punya min H bar kuadrat parsial kuadrat V per parsial T kuadrat plus C kuadrat H bar kuadrat nabla kuadrat V plus M kuadrat C pangkat 4 V sama dengan 0. Kemudian semua kedua ruas kita kalikan dengan 1 per min H bar kuadrat C kuadrat. Maka yang kita dapatkan sekarang adalah 1 per C kuadrat parsial kuadrat per parsial T kuadrat V plus min nabla kuadrat V, lalu ini menjadi, oh ini minus ya, ini salah minus ya, minus, ini berarti menjadi plus MC ya, MC per H bar dikuadratkan ya. Jadi seperti itu ya. Ini C pangkat 4 dibagi dengan C kuadrat, tentunya nanti jadi C kuadrat. Maka di sini MC per H bar dikuadratkan. Nah, bentuknya sudah menarik ini. Kita akan coba gunakan notasi kovarian ya. Jadi karena kita tahu kita sudah punya parsial mu itu, atau saya tulisnya begini aja ya. Nah begini, itu terdiri dari 1 per C parsial per parsial T, nabla. Jadi 3 unsur di belakangnya itu adalah nabla, turunan parsial terhadap X, Y, dan Z. Maka sekarang ini berarti adalah parsial nolnya. Yang ini nanti masing-masingnya adalah parsial I ya. Maka ini sekarang akan saya tuliskan sebagai parsial 0 kuadrat V. Kemudian ini nanti akan saya tuliskan sebagai parsial I kuadrat I ya, sigma ya, karena ada 3 ya. Sigma parsial I kuadrat, I dari 1 sampai 3 V, lalu plus MC per H bar kuadrat V sama dengan 0. Nah kemudian kita akan gunakan kesepakatan penjumlahan Einstein sehingga ini dapat kita tuliskan sebagai parsial 0 tapi ini ditaruh di atas ya, karena kita tahu parsial mu indeksnya di atas itu adalah 1 per C parsial per parsial T, tapi yang bagian 3 di belakangnya ini adalah minus 16. Jadi ini parsial 0 indeks di atas ini sama dengan yang indeks di bawah, tapi yang ini parsial I itu sama dengan minusnya ini ya, minusnya parsial yang indeksnya di bawah. Nah, maka ini parsial 0 kalikan parsial 0 indeks di bawah sama, diganti yang di atas, satunya pun juga tetap sama. Sementara yang ini sekarang saya dapat tuliskan dia sebagai sigma, saya gunakan kesepakatan penjumlahan Einstein, jadi saya akan tulis parsial I, lalu parsial I, lalu V ya. Dua indeks sama, atas bawah berada dalam satu suku di sini ya, sehingga ini sebenarnya lengkapnya adalah ada sigma di depannya. Tapi saya tidak perlu tuliskan sigmanya karena kita pakai kesepakatan penjumlahan Einstein. Kemudian berarti yang ini sekarang saya tulis MC per H bar dikuadratkan V sama dengan 0. Nah sehingga kita bisa, oh ini kurang ya, selalu kurang ya. Ya. Sehingga kita sekarang dapat tuliskan ungkapan ini menjadi begini.
parsial 0 plus parsial I V plus MC per H bar kuadrat V sama dengan 0. Nah, ini akan kita tuliskan menjadi parsial mu. Lihat, ini juga berlaku kesepakatan penjumlahan Einstein. MC per H bar kuadrat V. Ya. Nah, kemudian di video sebelumnya mungkin belum dibahas bahwa bentuk seperti ini itu bisa diganti si penulisannya menjadi cukup seperti ini saja ya. Ini dinamakan operator de-Lagrangian ya. Jadi ini kita bisa tulis begini, V plus MC per H bar kuadrat V sama dengan 0. Nah, inilah dia persamaan gelombang yang dimaksud, yang diharapkan dapat menggambarkan partikel relativistik ya, sebagai perluasan konsep dari yang non relativistik. Dari persamaan Schrödinger, harapannya kalau kita membahas yang relativistik menjadi seperti ini gitu ya. Ini kita pakai cara sederhana ya, mulai dari energinya, ungkapan energi relativis seperti ini, lalu kita terapkan operatornya, pasang fungsi gelombang di depannya, lalu kita proses, dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat konsekuensinya dari persamaan ini ya. Sekarang ini saya hapus dulu. Nah, pertama kita akan coba bentuk rapat peluang, tapi dengan cara yang sama seperti ketika kita mendapatkan rapat peluang berbentuk seperti ini ya, di persamaan Schrödinger ya. Dari persamaan Schrödinger kita bisa tempuh suatu prosedur untuk mendapatkan rapat peluang berbentuk seperti ini dan arus peluangnya jadi seperti ini. Nah, prosedur yang serupa kita terapkan pada persamaan gelombang ini. Dan persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan Klein-Gordon. Sekarang coba kita terapkan. Pertama, persamaan ini kita kalikan dari sebelah kiri ya bebas ya, kiri kanan sama saja. Kita kalikan dengan V konjugat. Ya, persamaan ini kita kalikan dengan V konjugat. Maka kita punya sekarang 1/C kuadrat V konjugat parsial kuadrat V per parsial T kuadrat. Yang ini berarti min V konjugat nabla kuadrat V, lalu yang ini berarti plus MC per H bar kuadratkan, lalu V konjugat V sama dengan 0. Oke, kemudian ini sekarang kita ambil konjugat kompleksnya. Ya, kita ambil konjugat kompleksnya yang persamaan ini, yaitu 1/C kuadrat parsial kuadrat V konjugat per parsial T kuadrat min nabla kuadrat V konjugat plus MC per H bar dikuadratkan V konjugat sama dengan 0. Nah, lalu jadi ini didapat dari sini melalui konjugat kompleks ya. Kompleks. Di persamaan ini diambil konjugat kompleksnya. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan V ya. Kalau ini tadi diperoleh dari ini dengan cara dikalikan dengan V konjugat. Jadi saya tulis begini. Dikalikan V konjugat, V ya, iya V konjugat. Nah, sekarang yang ini dikonjugatkan dulu, baru dikalikan V. Maka kita dapat 1/C kuadrat V parsial kuadrat V konjugat per parsial T kuadrat min V nabla kuadrat V konjugat plus MC per H bar
kuadrat V konjugat V kalikan V konjugat sama dengan 0. Oke, kita punya dua persamaan baru sekarang, ini dengan ini kita kurangkan ya. Ini misalkan persamaan 1, ini persamaan 2. Sekarang kita kurangkan 1 dari 2 ini ya. 1 minus 2. Apa yang kita dapatkan? Kita bisa perhatikan ini dengan ini suku yang sama, maka ini akan saling menghilangkan ya. Jadi tersisa hanya ini dengan ini. Nah, sekarang saya akan tuliskan ini kurang ini. Jadi 1 per C kuadrat, lalu V konjugat parsial kuadrat V per parsial T kuadrat dikurangi dengan yang ini. V parsial kuadrat V konjugat per parsial T kuadrat. Lalu ini berarti saya punya minus V konjugat nabla kuadrat. Ini saya kurung begini. V, lalu ini berarti minus ini jadinya plus ya. Tapi karena dalam kurung saya tulis minus, biar nanti minus ketemu minus jadi plus. Nanti sama dengan minus V nabla kuadrat V konjugat sama dengan 0 lagi ya. Ya, 0 kurangi 0. Oke. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita akan urai lagi ya. Ini 1 per C kuadrat. Lalu ini akan saya tuliskan sebagai parsial per parsial T V konjugat parsial V per parsial T. Nah, tentunya ini kalau dikerjakan akan ada satu suku yang seperti ini dan satu suku lagi adalah parsial V konjugat per parsial T kalikan parsial V per parsial T. Ada tambahan suku ini pastinya ya, kalau ini dikerjakan munculnya ini dan ini. Maka agar ininya hilang ya kita kurangkan. Begitu juga ini, jadi kita punya, karena ini parsial per parsial T nya coba saya tarik keluar 1 menjadi di sini ya. Oke, saya taruh aja di sini ya. Parsial per parsial T jadi seperti ini. Parsial V konjugat per parsial T kuadrat T ya, parsial T. Maka akan ada suku parsial V per parsial T parsial V konjugat per parsial T ya, akan ada tambahan suku ini, tapi kan minus ya, akan ada minus ini, maka biar hilang kita jumlahkan. Dan baru suku yang kurung kedua ini kita lakukan hal yang sama, minus dalam kurung nabla, tapi perlu hati-hati di sini karena ini nabla ya, berarti ini harus dot. Lalu ini adalah V konjugat nabla V. Nah, agar hilang suku ininya, suku nabla V konjugat nabla V, maka ini harus dikurangi dengan suku semacam ini agar nanti tersisa hanya ini saja. Lalu begitu juga yang ini sama, kita tuliskan begini. Oh, ini dot ya, dot. Lalu kita tuliskan ini nabla V konjugat. Lalu nanti akan muncul suku ini nabla V dot nabla V konjugat. Oke. Tapi di sini minus, maka sini harus dijumlahkan. Oke. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Oke, ini dibatasi ya. Nah, berarti sekarang bisa dilihat di sini suku ini dengan suku ini sama, tapi beda tanda, kita bisa hilangkan. Lalu suku ini juga sama dengan suku ini, hanya beda tanda, kita bisa hilangkan. Oke, jadi kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan tuliskan sekarang menjadi seperti ini ya.
Ini sama-sama parsial T, saya tarik keluar. Parsial T per parsial T. Lalu 1/C nya saya 1/C kuadrat, saya hanya ambil 1 C di sini. Berarti ada C lagi yang harus diatur ya. Nah, itu C yang satunya saya taruh di depannya parsial per parsial T ini ya. Di depannya ya. Di depan atau di belakang, di sebelah kirinya ya. Jadi nanti di sini ada 1/C, di sini juga ada 1/C ya. Sehingga kita punya begini. V konjugat 1/C parsial per parsial T V. Oke. Lalu ini dia minus V 1/C parsial per parsial T V konjugat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Tidak ada yang perlu diatur-atur ya, tinggal dituliskan yang rapi. Saya punya berarti minus nabla dot dalam kurung V konjugat nabla V, lalu minus ya, plus ya, minus nabla dot minus V nabla V konjugat. Oke. Sama dengan 0. Oke, sekarang biar nanti kita akan dapatkan Rho dan J yang mirip ya dengan yang di sama Schrödinger. Kita kalikan semua ini dengan I habar per 2M ya. Jadi kita punya sekarang begini, 1/C parsial per parsial T dalam kurung I habar per 2M V konjugat 1/C parsial per parsial T V min V 1/C parsial per parsial T V konjugat. Lalu ini saya tuliskan menjadi plus nabla dot. Nah, di sini berarti minus tadi I habar per 2M, lalu V konjugat nabla V minus V nabla V konjugat sama dengan 0. Nah, ini kita akan nyatakan sekarang begini ya. Kita akan coba rubah tampilan ini menjadi dalam notasi kovarian ya. Tentunya harus kita buktikan kekovariannya nanti. Nah, maka ini adalah parsial 0 ya. Operator 1/C parsial per parsial T adalah parsial 0. Ini juga sama ya, parsial 0. Oke, kemudian ini juga berarti parsial 0 ya. Lalu kemudian ini tentunya adalah, kalau ini saya sebut sebagai J, vektor J, maka ini adalah nabla dot J. Maka saya dapat tuliskan sekarang yang bagian ini, saya bisa tuliskan seperti ini ya. Parsial I J I. Nah, begitu. Parsial I J I. Yang bagian ini ya. Kemudian ini berarti kalau ini saya tuliskan sebagai J0, berarti ini adalah ya, berarti adalah parsial 0 J0. Oke, ya kan nggak ya? Jadi sekarang kita bisa tuliskan
bahwa persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai parsial 0 J 0 ditambah parsial I J I sama dengan 0. Gitu ya. Nah, parsial 0 inilah yang akan berperan sebagai rapat peluangnya. Sementara ini adalah rapat arusnya. Ya, jadi ini kalau di ringkas lagi penulisannya bisa jadi seperti ini. Ya. Rho J mu itu adalah saya tulisnya begini aja ya. Rho, vektor J. Gitu. Rho-nya adalah ini, ya. Rho-nya adalah I habar per 2M V konjugat parsial 1 per C ya, parsial V per parsial T, lalu minus V 1 per C parsial per parsial T V konjugat. Gitu ya. Kemudian sebagai vektor J-nya atau JI-nya ya, ini adalah J0 sama dengan ini, maka JI itu adalah JI adalah berarti min I habar per 2M min JI ya. Ini JK aja ya, JK. Ya tidak rancu sama ininya ya, sama I di sini ya. Min I habar per 2M, lalu V konjugat, lalu nabla ini berarti saya boleh ganti menjadi nabla K dulu ya, yang di bawah tentunya ya, karena biar positif. Kemudian V, kemudian ini minus V, ini parsial K, parsial K V min V parsial K V konjugat. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi kita tinjau dulu bagaimana transformasi untuk operator turunan parsial ini ya. Jadi kalau di kerangka K aksen itu kita punya parsial mu aksen, misalkan seperti itu. Di kerangka K kita punya parsial mu, maka bagaimana hubungan antara keduanya? Tentunya dari K mau dapatkan yang di K aksen, kita gunakan transformasi Lorentz. Nah, maka tidak kita bahas dulu di bagian video ini, nanti akan terlalu panjang jadinya. Kita langsung pakai saja bahwa ini bisa kita dapatkan dari transformasi Lorentz dengan cara seperti ini ya. Kemudian maka kalau kita balik, bahwa kita akan punya parsial nu itu sama dengan gini, lalu ini adalah inverse-nya ya. Misalkan ini mu, maka ini parsial mu aksen ya. Nah, lalu untuk yang indeksnya di atas kita akan punya seperti ini nanti. Ya, ini saya pisah aja ya, maksudnya saya pisah dari ini ya, Bu. Ini yang di kerangka K aksen, ini di kerangka K. Nah, ini kebalik ya sekarang. Ini yang di kerangka K, ini yang di kerangka K aksen. Nah, kemudian ini sekarang aturan transformasinya adalah seperti ini. Indeks di atas ya. Aturan transformasinya adalah ini mu, maka ini nu, ini parsial nu. Lalu sebaliknya kalau kita ingin mencari yang di kerangka K berdasarkan yang di kerangka K aksen, kita punya seperti ini.
adalah mu, ini adalah nu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ungkapan semacam ini ya. Partial mu aksen, partial mu aksen. Coba kita tinjau ya, operator Dieleggersen ini kan. Maka menurut aturan ini tadi, kita bisa tuliskan yang ini, yang indeks bawah, kita gunakan ini ya. Berarti adalah lambda mu, katakanlah ini alfa. Berarti ini adalah parsial alfa. Kemudian yang ini kita pakai sekarang yang ini. Ya, berarti ini adalah lambda mu beta, lalu ini adalah parsial beta. Oke. Lalu kemudian ini kita kumpulkan yang lambda ini, mu alfa ini adalah lambda mu beta, ini adalah parsial alfa parsial beta. Maka kita tahu dari video sebelumnya mengenai cara mengharokati dalam fisika ya, ilmu mengharokati dalam fisika. Maka ini adalah delta Kronecker alfa beta. Ini parsial alfa parsial beta. Ya, kalau dilihat dari situ berarti tidak lain di sini haruslah sama dengan parsial beta, parsial beta. Nah, maka lihat operator Dieleggersen berarti berdasarkan terhadap transformasi Lorentz dia bersifat invarian ya. Karena yang dikerangka K aksen sama persis dengan yang dikerangka K. Ya, ini invarian. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan tadi ke persamaan Klein-Gordon, kita punya persamaan Klein-Gordon seperti ini. P plus m kuadrat c mc per h bar kuadrat v sama dengan 0. Ini kan adalah operator Dieleggersen ya. Kita punya operator Dieleggersen. Kalau misalkan di kerangka K seperti ini, maka kalau di kerangka K aksen adalah V aksen plus MC per H bar kuadrat V aksen. Harapannya seperti ini, begitu ya. Harapannya seperti ini. Nah, padahal apa? Padahal kita punya ini sama dengan ini ya. Ini dia. Kan tidak lain adalah operator Dieleggersen juga. Ini sama dengan ini. Maka V aksen, katakanlah koordinatnya x aksen mu ya, variabelnya ini maksudnya, maka dia haruslah sama dengan V aksen lambda x mu haruslah sama dengan V x mu ya. Ya, agar apa? Agar nanti dari persamaan ini kita bisa jamin berlaku ya, persamaan dalam rangka aksen juga tetap berlaku. Karena apa? Kalau ini sama dengan ini, maka otomatis ini jadi sama dengan V, ini juga jadi sama dengan V. Ini Dieleggersen aksen ini sama dengan yang tanpa aksen. Jadi berlaku lagi seperti ini. Jadi kita dapati di sini bahwa V di sini haruslah sesuatu yang invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Jadi V itu kalau ditransform oleh transformasi Lorentz haruslah sama dengan tetap ya, tidak berubah gitu. Jadi sampai di sini selanjutnya kita akan tunjukkan bagaimana perilaku Rho maupun J terhadap transformasi Lorentz, sehingga nanti kita
bisa terapkan pada persamaan ini ya. Oke, sekarang kita akan hapus dulu. Oke, ini aja saya hapus. Ya, ini aja ya. Ini aja dihapus. Sekarang kita akan tinjau row di kerangka keaksen. Oke, dia adalah J aksen nomor 0 ya. Berarti kita punya I habar per 2M V. Kemudian ini saya akan gunakan indeks yang di atas ya. Indeks atas dan bawah untuk yang 0 itu sama ya, sama-sama positif ya. Positif 1/C parsial per parsial T. Ini V juga ya. V, kemudian min V, lalu ini adalah, ini berarti aksen ya, aksen. Lalu ini adalah parsial aksen 0 V konjugat. Oke. Nah, padahal kita tahu ini adalah kalau kita lihat dari yang persamaan ini, maka kalau indeksnya ini 0 berarti ini adalah lambda 0 nu gitu ya. Jadi saya boleh tuliskan I habar per 2M V konjugat, lalu ini adalah lambda 0 nu parsial nu V min V, ini juga sama berarti lambda 0 nu parsial nu V konjugat. Maka sekarang ini semua saya taruh ke depan di sini. Jadi saya punya begini, I habar per 2M, ini berarti adalah V konjugat, lalu parsial nu V min V parsial nu V konjugat. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan tidak lain adalah parsial 0 ya, parsial 0. Oke, ini parsial 0. Nah, yang ini saya akan ganti indeksnya di atas, tapi kan jadi minusnya. Tapi kita punya minus di depan sini ya, kita punya minus di depan sini, sehingga saya bisa tukar, naikkan ini ke atas, tanda minus ini saya buang. Ini juga sama berarti kan ya, seperti ya. Nah, maka ini akan saya tuliskan indeksnya yang di atas. Oke, jadi sekarang saya boleh tuliskan berarti ungkapan untuk J sembarang J mu berarti sama dengan I habar per 2M V konjugat, lalu parsial mu V, lalu minus V parsial mu V konjugat. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini sekarang. Oke, berarti ini adalah ini ya, ini adalah J nu ya, karena ini di sini indeksnya nu di sini. Ya, jadi kita punya berarti apa? Berarti J aksen 0 itu sama dengan lambda 0 nu J nu. Oke. Kemudian sekarang kita lihat yang ini ya, untuk K indeksnya dari 1, 2, 3. Berarti J aksen K sama dengan I habar per 2M V konjugat parsial aksen K V min V parsial aksen K V konjugat. Oke. Kemudian sekarang kita akan gunakan yang ini, tapi di sininya K, berarti ini K. Untuk menggantikan ini ya, di dan ini. Jadi saya punya I habar per 2M V konjugat lambda K nu
parsial nu V min V lambda K nu parsial nu V konjugat. Oke, kemudian seperti tadi, lambda K nu ini saya tarik ke depan. Lambda K nu I habar per 2M, ini dihapus saja. Lalu kalikan V konjugat parsial nu V min V parsial nu V konjugat. Oke. Nah, ini juga sama seperti ini tadi, yaitu J nu. Ya, J nu. Berarti ini adalah J nu. Berarti sekarang saya punya J aksen K itu sama dengan lambda K nu J nu. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan, kita susun persamaan seperti ini sekarang. Berarti kalau kita susun persamaan, mana ya? Ini aja ya. Kita susun persamaan parsial aksen 0 J aksen 0 plus parsial aksen K J aksen K, yang akan kita dapatkan adalah parsial aksen 0 adalah ini lambda 0, lalu ini katakanlah nu alfa saja ya, alfa, maka ini adalah parsial alfa. Lalu J aksen 0 kita bisa ganti menjadi seperti ini, lambda A0 katakanlah nu J nu. Kemudian yang parsial aksen K berarti saya ganti di sini dengan K, berarti plus lambda K katakanlah beta gitu. Lalu parsial beta, lalu ini adalah yang J aksen K nya, ini dia lambda K nu J nu. Oke, sekarang kita bisa tarik ke depan sini, lambda 0 alfa lambda 0 nu parsial alfa J nu plus lambda K beta kalikan lambda K nu, lalu parsial beta J nu. Oke, biar kita bisa gabungkan ya di sini, biar kita bisa gabungkan, maka beta dengan beta ini saya ganti sama seperti ini ya, alfa dengan alfa ya, alfa dan alfa. Maka sekarang saya bisa tuliskan jadi lambda alfa lambda nu, di sini mu, sini mu. Oke. Lalu ini berarti adalah parsial alfa J nu. Nah, seperti dia. Nu di sini, mu di sini sudah bergerak dari 0 sampai 3. Ketika 0 berarti suku pertama ini, ketika 1 2 3 berarti suku kedua di sini, ya. Nah, maka ini tidak lain adalah delta alfa nu, parsial alfa J nu. Yaitu sama dengan parsial nu J nu. Nah, padahal kita punya ungkapan ini sama dengan 0. Oke, berarti di kerangka K aksen yang kita susun ini, yaitu parsial mu aksen J aksen mu ini juga akan sama dengan 0. Ya, jadi ungkapan ini sudah bentuk semacam ini sudah kovarian ya. Nah, maka kita akan gunakan rho ini sebagai rapat peluangnya, sementara ini adalah sebagai arus peluang. Dan persamaan kontinuitasnya tentunya adalah ini dia ya, ini persamaan kontinuitasnya. Oke, cuma sekarang ada masalah. Masalahnya itu apa? Ya, kalau di persamaan Schrödinger, kalau di pembahasan yang non relativistik, kita punya rapat peluang itu adalah seperti ini tadi ya, yang nilainya
tidak pernah negatif. Sementara kalau ini, lihat V itu bisa saja nilainya negatif ataupun turunannya terhadap T itu juga bisa jadi bernilai negatif. Maka ungkapan rapat peluang ini kalau mau diartikan sebagai rapat peluang ya untuk partikel tunggal yang relativistik ini bermasalah ya, karena rapat peluangnya bisa bernilai negatif. Nah, nanti kita akan pelajari bentuk untuk persamaan relativistik yang lain, yaitu persamaan Dirac. Tapi memang persamaan Klein-Gordon ini bukannya tidak ada manfaatnya ya, nanti tentunya ada manfaatnya, hanya saja tidak perlu kita bahas dulu secara panjang lebar di video kali ini. Baik, jadi intinya apa? Dari awal tadi kita mencoba merumuskan suatu bentuk persamaan gelombang yang relativistik ya, dengan bermodalkan persamaan energi relativistik. Coba kita bentuk, dapatlah persamaan gelombangnya yang itu dikenal sebagai persamaan Klein-Gordon ya. Tadi ya bentuknya semacam ini ya. MC per H bar dikuadratkan V sama dengan 0. Lalu rapat peluangnya tentunya harus seperti ini dan arus peluangnya seperti ini. Tetapi konsekuensinya rapat peluangnya bisa bernilai negatif. Maka ini menjadi masalah. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.